Kuliah Nikago bagian 10, wali nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kuliah Nikago sampai pada kuliah ke-10 yang akan membahas tentang rukun nikah yang pertama, yaitu wali nikah. Bagi teman-teman yang baru mengikuti perkuliahan di video kali ini, di deskripsi di bawah ini kita siapkan link untuk mengikuti kuliah dari kuliah pertama sampai kuliah yang ke-9. Mari kita ikuti kuliah pada pertemuan kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai pada pembahasan rukun satu persatu. Di kuliah sebelumnya kita bahas tentang rukun nikah secara umum. Di pertemuan ini, kuliah ke-10 ini kita bahas rukun nikah satu persatu dan juga beberapa syaratnya. Pertama, rukun pertama adalah wali nikah. Siapa sih yang disebut wali? Wali itu adalah man lahu wilayah walau tawallal aqda ghairuh bi'izni. Orang yang memiliki wilayah, kuasa atas si mempelai perempuan. Dan kalaupun ada orang yang melakukan akad tanpa dirinya, itu harus seizin harus seizin si wali. Jadi wali itu secara bahasa adalah orang yang mempunyai kuasa. Istilahnya seperti ini. Itu yang namanya wali nikah. Nah, yang jadi masalah itu beberapa orang sekarang menganggap wali itu bukan rukun nikah karena dibolehkan kalau janda nikah tanpa wali. Enggak, janda tetap nikahnya harus dengan wali. Wali itu syarat mutlak sah pernikahan itu harus ada wali karena wali adalah rukun. Jadi jumhur ulama tidak menafikan atau tidak mengingkari ini bahwa wali itu adalah rukun yang harus ada. Apa dalil kalau wali itu adalah rukun? Pertama, ada ayat Al-Quran yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah 221. Wala tunkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik untuk gadis-gadismu, maksudnya sampai orang musyrik itu beriman. Lihat kalimat wala tunkihu itu, wala tunkihu itu kalimat perintah atau kalimat larangan yang ditujukan kepada laki-laki. Wala tunkihu itu kalimat larangan yang khitobnya dalam bahasa Arab, khitobnya itu muzakkar, khitobnya itu kepada laki-laki. Kalau bahasa lebih kiranya titah larangan Allah untuk menikahkan orang musyrik itu ditujukan kepada laki-laki. Siapa itu laki-laki? Ya wali-wali yang punya kuasa terhadap gadis. Allah melarang kepada mereka, jangan nikahkan orang-orang musyrik kepada gadis-gadismu. Artinya memang hak untuk menikahkan itu ada pada laki-laki, wali begitu. Karena itu Allah perintahnya atau larangannya ditujukan kepada laki, bukan kepada langsung si wanitanya. Maka itu wali menjadi rukun nikah. Itu salah satu dalil yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa wali adalah rukun nikah. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la tuzawwijul mar'atu nafsaha fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa rasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Fa inna zaniyah, sesungguhnya orang wanita pezinahlah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Rawahu Dzaraqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Ini menegaskan ya pendapat jumhur bahwa wali itu rukun. Kalaupun dia seorang janda, penerimaannya ketika lamaran memang tidak diwakilkan, janda menerima sendiri. Artinya diterima atau tidak itu si pelamar, ya janda yang punya kuasa. Tapi ketika akad nikah dilangsungkan, janda tetap harus mendatangkan wali gitu. Jadi akad nikahnya harus tetap pakai wali. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Aisyah, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliyiha fanikahuha batilun fanikahuha batil. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, tanpa ada restu dari walinya, maka nikahnya batil. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Jadi ini dalil yang saya rasa cukup untuk membuat atau meyakinkan kita bahwa wali itu rukun nikah. Jadi tidak boleh lagi ada wanita yang menikah sendiri tanpa wali.
Kemudian syarat wali apa? Syarat wali itu pertama dia laki-laki. Jadi laki wali tidak boleh seorang perempuan. Maka ibu nggak bisa jadi wali. Kakak perempuan nggak bisa jadi wali. Dia harus laki-laki. Kemudian dia agamanya sama dengan yang diwalikan. Jadi perempuan nih, gadis yang ingin menikah agamanya Islam, maka walinya nggak boleh orang non muslim, harus agama Islam juga. Kalau ada wanita muslimah punya orang tua laki yang masih non muslim begitu, maka walinya diserahkan kepada wali hakim gitu. Wali hakim itu adalah sultan. Nanti ya satu waktu kuliah yang akan datang kita akan pastikan kita akan mempelajari wali hakim juga. Jadi kuliah nikah go ini kuliah yang insya Allah paripurna, komprehensif, seluruh masalah nikah dari hukum fikih kita bahas semua insya Allah. Jadi yang ini pastikan bahwa wali itu adalah orang yang punya agama yang sama. Artinya dia harus sesama muslim, karena dalam Al-Quran wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Ini maksudnya Allah tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk berkuasa atas orang-orang mukmin. Kemudian selanjutnya tentulah wali ini harus akil dan balik begitu ya. Tidak boleh anak yang tidak berakal atau anak yang belum balik. Nah selanjutnya dia adalah merdeka. Ini sesuatu yang sudah tidak kita dapati lagi zaman sekarang. Kemudian selanjutnya syarat wali itu tidak fasik. Walaupun memang beberapa ulama berselisih tentang fasik tidak fasik. Ada yang mengatakan itu syarat, ada yang mengatakan bukan syarat. Tapi agar sebagai bentuk kehati-hatian tentu kita masukkannya sebagai syarat wali. Kenapa ada syarat fasik? Dalam hadis itu dikatakan la nikaha illa bisyahidai adlin wa waliyin mursyid. Tidak sah pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali mursyid. Wali mursyid itu diartikan sebagai wali yang tidak fasik. Fasik di kuliah sebelumnya itu kita sudah singgung. Fasik itu orang yang cacat agamanya, ada kewajiban yang tidak dilaksanakan secara zahir ya, secara kasat mata kita melihat dia pernah melakukan keharaman, atau secara zahir kita pernah melihat dia meninggalkan kewajiban. Jadi nggak penting soleh-soleh amat, nggak usah jadi ustadz, nggak usah jadi yang penting orang itu melaksanakan kewajiban, orang itu meninggalkan haram, itu nggak fasik, itu adil gitu. Itu dia syarat wali. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita cukupkan kuliah kita. Nanti masalah selanjutnya tentang sebab siapa orang yang kemudian bisa jadi wali di kuliah yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu dia kuliah tentang wali nikah, kita cukupkan. Masih ada pembahasan wali nikah di kuliah yang akan datang, maka nantikan video selanjutnya, dan mohon dukungan untuk mensubscribe sekaligus men-share video ini jika dirasa memang video ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.